Halo, selamat datang di channel Blindside. Sebelum saya mulai, saya mau ngucapin terima kasih terlebih dahulu untuk para penonton yang sudah menonton video ini dan video-video saya yang lain. Dan untuk para subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah mendukung channel ini sampai sejauh ini. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran urusan. Terima kasih juga untuk kritik dan sarannya, karena semua itu berharga untuk kemajuan channel ini. Kali ini saya akan bercerita tentang seorang pria yang kehilangan istri sebanyak 2 kali karena kecelakaan yang misterius. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Apakah itu disengaja atau tidak? Langsung saja simak cerita lengkapnya. Bagian 1, latar belakang. Tony Bartley berasal dari Mississippi dan merupakan anak tengah dari 3 bersaudara. Dia adalah seorang dokter mata terkemuka dan sudah pernah bercerai sebelumnya. Keluarga Bartley menghasilkan uang di industri minyak. Dia bertemu dengan Harold Hanthorn melalui situs kencan Christian Matchmakers pada tahun 1999. Harold menggambarkan dirinya sebagai seorang pengusaha dengan perusahaannya sendiri. Dia mendirikan penggalangan dana untuk organisasi nirlaba seperti gereja dan rumah sakit. Nama perusahaannya adalah Development Services Inc., penggalangan dana nirlaba. Harold telah kehilangan istri pertamanya dalam sebuah kecelakaan aneh. Dia berkata pada orang lain bahwa istrinya telah meninggal dalam sebuah kecelakaan mobil. 1 tahun setelah Tony dan Harold bertemu, mereka menikah di Mississippi. Mereka kemudian pindah ke Denver, Colorado, tempat Harold pernah tinggal sebelumnya, karena dia mengatakan bahwa dia memiliki kontak bisnis di sana. Pada tahun 2005, mereka memiliki seorang bayi perempuan dan menamainya Haley. Pada suatu ketika, seorang teman keluarga Hanthorn tinggal bersama mereka selama beberapa bulan. Dia mencatat bahwa ketika Tony pergi bekerja, Harold pergi ke ruang bawah tanah untuk menelpon. Harold juga sering pergi keluar untuk makan siang dengan klien dan melakukan perjalanan untuk bekerja. Dia biasanya pergi pada hari Kamis dan kembali pada hari Minggu. Pada tanggal 29 September tahun 2012, Harold Hanthorn dan istri keduanya, Tony, melakukan pendakian ke-12 mereka di Taman Nasional Rocky Mountain. Hari itu adalah Sabtu sore yang cerah di musim gugur. Sekitar pukul 15:30, pasangan ini keluar dari jalur utama dan memilih jalur yang lebih berbatu untuk menghindari keramaian. Foto yang diambil saat itu menunjukkan mereka sedang makan siang di atas tebing yang indah. Foto tambahan menunjukkan mereka berada di atas tebing terpencil di dekat bagian Spangland di Taman Nasional. Pada pukul 17:15, Tony jatuh dari tebing setinggi 128 kaki. Sayangnya, lokasi kejadian berada di bagian terpencil Taman Nasional yang memiliki layanan seluler buruk dan tidak ada pos jaga wana di dekatnya. Harold menelpon 911 sekitar 45 menit kemudian karena dia berkata pada penjaga taman bila dia harus mendaki untuk mencapai tubuh Tony dan menilai situasinya. Kemudian dia harus memindahkan tubuh Tony dan mencari sinyal untuk menelpon 911. Panggilan 911 pertama diterima pada pukul 17:54. Pada pukul 18:16, Harold mengirim pesan kepada saudara laki-laki Tony, Barry Bartley, bahwa Tony berada dalam kondisi kritis setelah jatuh dari tebing dan petugas medis akan segera datang. Dia juga menyebutkan bahwa Barry harus segera terbang ke tempat kejadian dan bahwa baterai ponselnya hampir habis. Setelah mengirim pesan kepada Barry, dia terus berkomunikasi beberapa kali dengan operator 911. Ini terjadi antara panggilan pertamanya pada pukul 17:54 hingga EMT atau Emergency Medical Team pertama tiba pada pukul 20:00. Mereka memeriksa tubuh Tony dan melaporkan bahwa ia telah meninggal karena luka-lukanya. Bagian 2, penyelidikan. Segera setelah kejadian, para penyelidik mulai mengajukan sejumlah pertanyaan. Harold mengatakan kepada seorang penjaga taman bahwa ia dan Tony berencana mendaki Bear Lake Trail, jalur beraspal sepanjang setengah mil yang dapat diakses oleh penyandang disabilitas tanpa kenaikan ketinggian. Namun, ia mengatakan bahwa mereka beralih ke jalur Deer Mountain di detik-detik terakhir untuk menghindari keramaian.
Deer Mountain adalah pendakian sejauh 3 mil yang mendaki 1.200 kaki dari jalur pendakian ke puncaknya yang berada di ketinggian 10.200 kaki. Pilihan ini dianggap aneh karena Tony telah menjalani 3 kali operasi lutut dan mengalami cedera kronis yang membuatnya tidak bisa bermain ski. Harold mengaku bahwa dia tidak terbiasa dengan taman ini dan hanya pernah melakukan 1 kali perjalanan ke panduan sebelumnya ketika merencanakan kejutan ulang tahun. Namun, penjaga taman menemukan peta taman di dalam mobil Harold di tempat parkir dengan catatan yang ditulis di atasnya dengan tanda X berwarna merah muda yang menandai tempat tepat di mana Tony terjatuh. Komunikasi Harold selama dan setelah jatuhnya Tony juga menimbulkan kecurigaan para penyelidik. Dia memberikan rincian yang saling bertentangan tentang kondisi Tony kepada Barry dan 911 pada berbagai waktu. Petugas operator 911 berusaha melatih Harold melakukan CPR, tetapi meragukan bahwa ia benar-benar melakukannya atau tidak. Kurang dari 4 menit setelah menelpon, Harold mengatakan pada petugas operator bahwa ia harus mematikan teleponnya karena baterainya hampir habis. Namun, setelah menutup telepon 911, Harold melakukan 22 panggilan lagi dan mengirim atau menerima 98 pesan teks, termasuk beberapa panggilan dan setidaknya 16 pesan teks kepada seorang teman yang menanyakan apakah dia bisa mengantar dan menjemputnya. Harold bahkan mengirim pesan teks kepada temannya tentang rute yang harus dia ambil. Pertanyaan terbesar muncul ketika diketahui bahwa Harold memiliki 3 polis asuransi jiwa untuk Tony dengan total nilai 4,5 juta dolar. Ketika penjaga hutan bertanya kepada Harold tentang asuransi jiwa yang dimiliki Tony, Harold hanya menyebutkan polis senilai 1 juta dolar yang diperuntukkan bagi anak perempuan mereka. Pengungkapan terbesar bagi para penyelidik adalah ketika mereka mengetahui bahwa istri pertama Harold, Lynn Hanthorn, juga meninggal dalam sebuah kecelakaan aneh. Bagian 3. Sandy Lynn Hanthorn. Suatu malam di bulan Mei tahun 1995, Harold dan Lynn Hanthorn yang berusia 37 tahun pergi berkendara. Mereka berada di sekitar 30 menit dari rumah mereka di Colorado 67, sekitar 8,5 mil sebelah barat Sedalia. Tiba-tiba, Harold menepi karena merasa ban penumpang depan kempes. Daerah ini tidak memiliki layanan seluler atau rumah-rumah di dekatnya dan rumah sakit terdekat berjarak 40 menit berkendara. Pada pukul 21:30, seorang mekanik lokal menghampiri Harold dan Lynn dan bertanya apakah mereka membutuhkan bantuan, namun Harold menolaknya. Montir tersebut menawarkan untuk menyorotkan lampu depan Jeep karena Harold hanya menggunakan senter genggam kecil. Tetapi sekali lagi Harold menolak. Sekitar pukul 10 malam, Harold menepikan mobil lain dan memberitahu penghuninya bahwa Jeepnya telah menimpa istrinya. Mobil tersebut melaju di jalan untuk mencoba mencari rumah untuk menelpon 911, tetapi mereka tidak dapat menemukannya. Mereka segera kembali ke tempat kejadian untuk menawarkan bantuan. 2 orang dari mobil yang melintas berhasil mengangkat mobil tersebut dari Lynn dan memindahkannya. Pada saat itu dia tidak sadarkan diri. Menurut kedua pria tersebut, Harold kemudian berteriak kepada mereka untuk tidak menyentuhnya. Atas keberatan Harold, mereka mulai melakukan CPR dan berhasil membuat Lynn mulai bernafas lagi. Selama waktu ini, sebuah mobil lain datang ke tempat kejadian dan pergi untuk mencari telepon. Mereka kembali ke tempat kejadian dengan membawa selimut untuk menutupi Lynn karena suhu malam itu hampir mencapai titik beku, dan untuk menjaga agar Lynn tetap hangat, para pria yang berusaha menyelamatkannya meletakkan mantel mereka di atasnya. Sedangkan Harold tidak melakukan apapun. Kendaraan darurat tiba di tempat kejadian dan membawa Lynn ke rumah sakit terdekat. Tetapi dia meninggal dalam operasi karena luka-lukanya yang parah dengan sesak nafas traumatis. Harold pun mulai menceritakan kisah yang tidak konsisten tentang apa yang telah terjadi. Dia melaporkan bahwa Lynn yang mengganti ban, tetapi kemudian mengatakan kepada orang lain bahwa dialah yang mengganti ban. Harold mengatakan pada petugas bahwa dia harus menggunakan 2 dongkrak perahu untuk menopang mobilnya karena dia tidak dapat menggunakan dongkrak biasa bahkan setelah melumasinya. Namun tidak ada pelumas atau oli yang ditemukan di tempat kejadian. Harold juga mengatakan bahwa dialah yang mengeluarkan Lynn dari bawah Jeep dan melakukan CPR.
Dia tidak menyebutkan orang-orang yang baik hati yang telah berhenti untuk membantu mereka. Selain itu, dia berganti-ganti alasan mengapa mereka berada di jalan tersebut. Apakah karena mereka baru saja pulang atau sedang pergi makan malam? Beberapa hari setelah kematian Lynn, salah satu dari orang-orang yang menolong mereka menghubungi polisi untuk menyuarakan kecurigaannya tentang kecelakaan tersebut dan bertanya apakah Harold telah ditangkap. Meskipun ceritanya berbeda dan ditambah dengan kecurigaan dari orang-orang tersebut, penyelidikan hanya dilakukan secara singkat. 6 hari setelah polisi memulai penyelidikan, mereka memutuskan bahwa kematian Lynn adalah kecelakaan meskipun sebenarnya ada keadaan yang mencurigakan. Selain itu, polisi mengambil foto jejak sepatu yang mencurigakan di atas fender Jeep, menunjukkan bahwa Jeep tersebut mungkin telah didorong dari dongkrak dan tidak jatuh begitu saja. Polisi juga mengambil foto sepatu Harold untuk perbandingan, tetapi tidak ada perbandingan yang pernah dibuat. Polisi juga tidak menentang pernyataan Harold yang saling bertentangan. Harold ditanyai apakah ia memiliki polis asuransi jiwa untuk Lynn. Dia hanya mengakui satu, tetapi sebenarnya dia memiliki beberapa. Dia telah mengumpulkan total $600.000 termasuk hasil dari polis asuransi yang mulai berlaku 2,5 bulan sebelum kematian Lynn, termasuk rider kematian akibat kecelakaan yang menggandakan manfaat asuransi dari $150.000 menjadi $300.000. Acara 48 Hours membuat liputan tentang kasus ini dan meminta ahli rekonstruksi kecelakaan untuk meninjau kasus Lynn. Mereka merasa curiga karena dongkrak yang disertakan dengan Jeep Cherokee tidak berfungsi sesuai klaim Harold. Saat itu, penyelidik hanya mempercayai klaim Harold dan tidak menguji dongkrak tersebut. Harold mengklaim bahwa dia menjatuhkan mur roda dan ban menggelinding di bawah mobil. Lynn pergi untuk mengambilnya saat dia melempar ban ke bagian belakang Jeep, menyebabkan Jeep jatuh dari dongkrak dan menimpa Lynn. Namun, ahli rekonstruksi kecelakaan tidak percaya bahwa mur roda bisa menggelinding di bawah mobil karena mendarat di permukaan berkerikil yang tidak memungkinkan untuk menggelinding. Pada tahun 2014, petugas koroner mengubah penyebab kematian Lynn dari kecelakaan menjadi tidak dapat dipastikan. Dan kantor Sheriff Douglas County membuka kembali kasus Lynn meskipun belum menuntut Harold Hanthorn. Bagian 4. Penyelidikan lanjutan. Keluarga Hanthorn memiliki sebuah kabin di pegunungan dekat Grand Lake di Granby, Colorado. Pada pukul 10 malam, Harold diduga sedang menyelesaikan beberapa pekerjaan konstruksi atau membersihkan dek kabin ketika sebuah balok menghantam punggung atas Tony, melukai lehernya. Terdapat banyak versi yang tidak konsisten tentang apa yang terjadi. Harold mengatakan kepada para medis bahwa dia melemparkan balok yang mengenai Tony, namun dia kemudian mengatakan kepada dokter UGD bahwa balok tersebut jatuh dari dek. Kepada seorang teman, dia menyebutkan bahwa dia menjatuhkan balok tersebut ke Tony saat dia terpeleset dari tangga yang dipegangnya. Seorang perawat yang mencatat dalam berkas Tony mengindikasikan bahwa Tony berada di bawah dek sambil memegang senter untuk Harold saat balok tersebut menimpanya. Dalam laporan yang disampaikan oleh teman-teman yang dihubungi Tony untuk menemani putrinya yang sedang tidur, Harold mengatakan bahwa Tony sedang membersihkan di sekitar geledak dan baru saja membungkuk ketika sepotong kayu jatuh dari geledak dan menimpanya. Namun, ketika teman-temannya tiba, mereka tidak melihat adanya kayu di geledak. Yang diketahui sebelum insiden dek tersebut adalah bahwa Harold memegang 4 polis asuransi dengan total $1,5 juta untuk Tony, dan dia telah menjadikan dirinya sebagai penerima manfaat dari anuitas asuransi jiwa senilai $250.000 yang dibeli oleh orang tua Tony untuk putri mereka. Tony mengatakan kepada ibunya bahwa seandainya ia tidak membungkuk untuk mengambil sesuatu dari tanah, ia pasti sudah terbunuh. Tony terkejut ketika tahu bahwa Harold tidak pernah menelpon orang tuanya untuk menceritakan apa yang terjadi pada malam itu. Dokter memutuskan bahwa kejadian itu adalah kecelakaan karena tidak ada yang melaporkannya, termasuk Tony yang menyuarakan kecurigaannya. Para penyelidik berbicara dengan keluarga dan teman-teman Tony, lalu menemukan bahwa Harold adalah seorang suami yang banyak menuntut dan suka mengatur. Dia selalu menjawab ketika ada yang menelpon Tony, bahkan menyambungkan telepon rumah mereka ke ponselnya. Setiap percakapan Tony juga selalu dilakukan melalui speakerphone.
Christy Drews, seorang rekan kerja Tony di praktiknya, memberitahu penyelidik bahwa Harold selalu ingin hadir dalam rapat-rapat dokter dan terlibat dalam segala hal yang berkaitan dengan pekerjaan Tony. Tammy Abruscato, manajer kantor Tony, menggambarkan Harold sebagai orang yang menyeramkan dan tidak mengizinkan Tony menjadwalkan apapun di luar jam kerja normal tanpa berkonsultasi dengan Harold terlebih dahulu. Pada tahun 2012, Harold berbicara dengan Tammy untuk membantunya memberi kejutan pada Tony dalam rangka ulang tahun ke-12 mereka ke Taman Nasional Pegunungan Rocky. Tanpa sepengetahuan Tony, Tammy diam-diam mengosongkan jadwal Tony. Cerita Harold tentang kejatuhan Tony bervariasi. Dia memberitahu rekan kerja Tony bahwa Tony tertinggal di belakang dan dia tidak dapat menemukannya. Kemudian melihat Tony di dasar jurang saat melihat ke tepi tebing. Namun pada polisi, Harold berkata, bila Tony sedang mengambil foto di dekat tebing dan tidak sengaja terjatuh saat melihat ponselnya untuk membaca pesan dari pengasuh putrinya tentang tim sepak bola Haley yang menang 5-1. 5 hari setelah kematian Tony, Harold mengkremasi Tony. Hal itu bertentangan dengan keinginan keluarga Tony. Kemudian pada tahun 2014, Harold pun ditangkap dan didakwa oleh pihak berwenang federal atas tuduhan pembunuhan tingkat pertama dan dia ditahan tanpa jaminan. Bagian 5. Persidangan. Ketika persidangan Harold dimulai pada bulan September tahun 2015, kamera tidak diperbolehkan masuk ke ruang sidang. Penuntutan dipimpin oleh jaksa penuntut federal Sunita Hazra. Dia memulai dengan menggambarkan Harold sebagai seorang pembohong yang keji yang tidak jujur tentang segala hal dan bertujuan untuk mendapatkan 4,7 juta dari asuransi jiwa Tony dengan syarat Tony meninggal. Pembela mengatakan kepada juri bahwa klien saya memang sangat tidak biasa, unik dan suka berbohong, tetapi itu tidak membuatnya menjadi pembunuh. Jaksa penuntut menggunakan rekaman drone dan foto-foto yang mendokumentasikan pendakian pasangan tersebut ke atas gunung. Mereka juga menunjukkan bukti bahwa Harold telah mengunjungi area yang sama tempat Tony jatuh setidaknya 8 hingga 9 kali karena ponselnya terhubung dengan menara seluler yang sama di area tersebut. Pihak penuntut menyajikan bukti dari panggilan 911 dan memanggil Julie Sullivan, petugas operator layanan darurat untuk otoritas darurat Latimer di Departemen Kepolisian Estes Park untuk bersaksi. Julie bersaksi bahwa memberikan bantuan CPR melalui telepon sudah menjadi protokol standar dan ia telah berpengalaman memberikan bantuan kepada 240 orang melalui telepon sebelum panggilan dari Harold. Dia menjelaskan beberapa tanda bahaya yang dia perhatikan selama menelpon Harold. Harold tidak memberitahunya ketika dia menyelesaikan langkah-langkah tertentu setelah memberinya instruksi, dan dia tidak menanyakan apa yang harus dilakukan selanjutnya seperti yang dilakukan kebanyakan orang. Julie juga mencatat bahwa Harold tidak terdengar kehabisan nafas seperti yang biasanya terjadi pada orang yang melakukan CPR intensif. Dia bahkan bertanya apakah ada orang lain yang memberikan CPR karena tidak terlihat tanda-tanda Harold kelelahan. Sekitar 4 menit setelah menelpon, Harold mengatakan kepada Julie bahwa ia harus mematikan teleponnya untuk menghemat baterai yang hampir habis. James Wilkerson, kepala pemeriksa medis koroner Latimer County yang memberikan kesaksian sebagai ahli yang berkualifikasi, mengatakan kepada juri bahwa ia memperkirakan Tony telah meninggal antara 20 hingga 60 menit setelah jatuh dan hampir pasti meninggal pada pukul 18:15 menit. Dia juga bersaksi bahwa selama panggilan 911 yang dimulai pada pukul 18:54 menit, di mana Harold sedang diberi instruksi untuk melakukan CPR, ia meragukan apakah CPR benar-benar dilakukan. Dr. James Wilkerson juga tidak menemukan tanda-tanda lecet, memar, atau patah tulang rusuk anterior yang biasanya terkait dengan CPR yang dilakukan. Selain itu, lipstik Tony bahkan tidak berlumuran, yang seharusnya terjadi jika CPR dilakukan dari mulut ke mulut. FBI menunjukkan bukti bahwa Harold tidak bekerja selama 20 tahun, tidak memiliki sumber penghasilan sendiri, dan tidak terlibat dalam pengumpulan dana untuk organisasi nirlaba. Bukti yang diajukan menunjukkan bahwa aktivitas bisnis Harold terdiri dari duduk di Panera Bread setempat, di mana dia menghabiskan waktu berjam-jam menjelajahi internet. FBI juga menemukan bahwa Harold telah mengambil polis asuransi jiwa atas nama Grace Rachel, mantan adik iparnya. Polis asuransi tersebut bernilai $400.000 dan Harold telah memasukkan tanda tangan Grace Rachel untuk menjadikan dirinya sebagai penerima. FBI juga bersaksi bahwa Harold diduga telah mencuri berlian senilai $30.000 dari cincin kawin Tony setelah kejadian jatuhnya Tony. Polisi melakukan pencarian di area tersebut. Selama penyelidikan awal,
namun tidak menemukan berlian tersebut. 8 bulan kemudian, berlian itu ditemukan di tempat yang sangat mencolok. FBI mendesak Harold tentang berlian tersebut dan mereka meyakini bahwa Harold kembali ke lokasi dan menanam berlian tersebut. Bagian 6. Kebenaran yang terungkap. Para jaksa penuntut menjelaskan kepada juri tentang pola perilaku yang serupa dari kedua istri Harold yang telah meninggal. Kedua kejadian terjadi di lokasi terpencil dengan komunikasi yang terbatas, mengurangi kemungkinan adanya saksi yang tidak disengaja. Respons petugas darurat juga mengalami keterlambatan setelah setiap kejadian Harold memberikan versi cerita yang tidak konsisten. Harold terbukti berbohong tentang polis asuransi jiwa, namun mengumpulkan klaim yang signifikan dari setiap polis asuransi jiwa setelah kematian kedua istrinya. Selain itu, atas keberatan keluarga, Harold telah mengkremasi kedua istrinya dan menyebarkan abu mereka di tempat yang sama di Red Mountain dekat Ouray, Colorado. Pembela menutup kasus mereka tanpa memanggil saksi. Mereka menegaskan bahwa Harold dan kedua istrinya adalah korban dari beberapa kecelakaan tragis. Pada tanggal 21 September tahun 2015, setelah 10 jam berunding, juri melakukan pemungutan suara dan semua juri mengangkat tangan untuk menyatakan bersalah. Juri Kim Thiessen yang diwawancarai selama 48 hours mengindikasikan bahwa keseluruhan bukti bukan hanya satu bukti saja yang meyakinkannya. Juri Marsizan menyatakan bahwa bukti langsung mendukung kasus tidak langsung tersebut. Harold dijatuhi hukuman pada tanggal 8 Desember tahun 2015 dengan hukuman wajib seumur hidup tanpa kemungkinan pembebasan bersyarat dan didenda hingga $250.000. Pada tanggal 26 Juli tahun 2017, Pengadilan Banding Sirkuit ke-10 menguatkan hukuman Harold. Harold mengajukan argumen bahwa hakim dalam persidangan awal seharusnya tidak mengizinkan informasi tentang kematian istri pertamanya, Sandra Lynn Hathorn, sebagai bukti. Informasi ini menunjukkan keadaan yang sama dengan yang menyebabkan kematian Tony. Namun, Sirkuit ke-10 memutuskan bahwa Hakim Distrik Amerika Serikat R. Brock Jackson tidak melakukan kesalahan dalam mengizinkannya. Pada tanggal 8 Januari tahun 2018, Mahkamah Agung Amerika Serikat menolak petisi untuk mengadili ulang keputusan Pengadilan Banding Sirkuit ke-10 yang menguatkan hukuman Harold Hathorn sebagai pelaku. Begitulah akhir dari kisah Harold Hathorn. Terima kasih sudah menonton. Semoga ada pelajaran yang bisa dipetik dari cerita ini dan sampai jumpa di cerita-cerita berikutnya.